Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 6 Januari 2022 dengan judul Allah memberikan pada kita seorang pengantara. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena begitu besar kasih dan rahmat-Mu bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Janji dan pemberian Allah atas nama kita tidaklah terbatas. Takhta kasih merupakan daya tarik yang tertinggi, karena Dia yang duduk di takhta itu mengizinkan kita memanggil Dia Bapa. Tetapi Allah tidak menganggap prinsip keselamatan lengkap, sementara hanya diisi dengan kasih-Nya sendiri. Dengan penunjukannya, Dia telah meletakkan di altarnya seorang pembela yang mengenakan sifat kita. Sebagai pengantara kita, pekerjaannya adalah memperkenalkan kita kepada Allah sebagai putra dan putrinya. Kepada mereka Dia memberi kuasa berdasarkan jasanya sendiri untuk menjadi anggota keluarga kerajaan, anak-anak Raja Surgawi. Dan Bapa menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas kepada Kristus, yang membayar tebusan kita dengan darah-Nya, oleh menerima dan menyambut sahabat-sahabat Kristus sebagai sahabat-Nya. Dia puas dengan penebusan yang dibuat. Dia dimuliakan oleh inkarnasi, kehidupan, kematian, dan perantaraan putra-Nya. Segera setelah anak Allah mendekati takhta rahmat, Ia menjadi pembela yang agung. Pada setiap orang yang menyesal dan memohon pengampunan, Kristus mendengarkan dan mengabulkannya, serta menjadikannya milik-Nya sendiri, menyajikan permohonannya di hadapan Bapa sebagai permintaan-Nya sendiri. Saat Kristus mengenterai bagi kita, Bapa membuka semua harta kasih karunia-Nya untuk kita gunakan, untuk nikmati dan untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Allah menginginkan anak-anak-Nya yang taat untuk menuntut berkat-Nya dan untuk datang ke hadapan-Nya dengan ujian dan ucapan syukur. Allah adalah sumber kehidupan dan kekuatan. Dikutip dari Testimonies jilid yang ke-6, halaman 363 dan 364. Biarlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat,
dan motivasi bagi kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan kepada kami, janji dan pemberian Allah atas nama kita tidaklah terbatas. Takhta kasih merupakan daya tarik yang tertinggi, karena Dia yang duduk di takhta itu mengizinkan kita memanggil Dia Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan juga sukacita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan biarlah semuanya dapat berjalan sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Hikmat dan pengetahuan sorga dan sukacita Tuhan berikan kepada mereka agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan juga bagi orang-orang yang menderita penyakit yang lain. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Curahkan pengetahuan sorga kepada mereka agar biarlah mereka memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan tugas pekerjaan penginjilan dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.